Assalamualaikum. Atuh lah deketin, bro. Ada kecelakaan? Enggak. Cuman malu aja sih. Pengen ketawa tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya guru baru ya, menggantikan Ibu Cipul tadi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Bapak Ibu Ahmad Ganjar Nama saya Ahmad Ganjar Safarudin, asal Cianjur, Jawa Barat, tempat tanggal lahir Cianjur 16 Maret dari Bapak kita mau begitu. SDN Komunikasi 4, MTS, PP Darussalam Subang, alias MA Apanamen dan Hobinya fotografi, videografi, nulis dan lain-lain. Masya Allah. Bapak ngomong Spill dong Pak Guru. Kalau itu aja di dengki, Enggak apa-apa. nggak apa ya. Bisa manis. Masih semangat, teh. Masih semangat. Bapak mau es breaking dulu ya sebentar. Icil, saya yakin. Nah, di sini es breakingnya tadi kan waktu minggu kemarin sama kucing itu nyanyi gitu ya. Sekarang sama Bapak akan diajak nanduman. Masya Allah. Ini ya perhatikan dulu. Nanti kalian ikutin. Alala tanalul ilma illa Bareng. Satu, dua, tiga. Watuli zamanin. Bapak mesti ngalah mati, Pak. Ya, kembali ke laptop. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang adab penuntut ilmu serta menyampaikannya. Cik, Bapak Erik Naros. Adab itu apa sih? Adab. Aturan. Terus perilaku balai. Oke, di sini Bapak jelaskan. Kenapa adab sama akhlak itu beda? Karena alat kepada Allah, Masya Allah. lebih kepada ketuhanan. Akhlak deh. Bentar, kita tidak sama. Kalau adab itu suatu perilaku yang tertulis, artinya perilaku yang sesuai norma dan aturan. Sedangkan akhlak itu perilaku yang didorong oleh jiwa dan hati seseorang. Artinya antara adab dan akhlak itu jelas berbeda ya. Nah, terus kenapa sih harus menuntut ilmu? Jahra, kenapa harus menuntut ilmu? Karena sangat penting untuk Kenapa, Pak? masa depan. Ya, Aku Pak. terus Sudah diajar terus. ya boleh. Coba itu
Kenapa harus menuntut ilmu, Cina? Sangat penting, Pak. Sangat penting selain itu. Ya, sangat penting sekali. Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus menuntut ilmu? Karena agar tidak menderita di kehidupan yang sakit. Sip, betul. Nah, tak lepas dari alasan-alasan yang kalian berikan, karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ya, karena sebuah kewajiban. Jadi, kenapa kita menuntut ilmu ya? Jawabannya karena sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Nanti manfaat menuntut ilmu baru itu tadi yang kalian sebutkan. Terus kenapa harus diamalkan? Siti, kenapa harus diamalkan? Biar gak lupa. Terus Jadi Ariski, Masya Ariski. Pak, karena ilmu tanpa amal sia-sia. Sip, mantap. Ya, bukan Ariski. Ariski Fajar. Katanya mau posting Pak Ariski Pak. Mau posting. Di sini ada hadis tentang ada menuntut ilmu. Langsung aja ya baca matannya. Mantan. Matan, bukan mantan. Langsung ke matannya. Bapak-bapak sekali kalian ikutin. Qali rubadi, tolabul ilmi faridatun. Thalabul ilmi faridatun Ala kulli muslimin. ala kulli muslimin Wawadi'ul ilmi. Inda ghairi ahlihi. inda ghairi ahli Kamu qalidil khanazir. Kamu qalidil khanaziril jauhara. Wal lu'lu'a wad dhahab. wal lu'lu'a wad dhahab. Oke, artinya? Ya Allah. Artinya, telah bercerita kepada kami Isyam bin Ammar dari Hafs bin Sulaiman dari Kasir bin Shinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka tidak hanya sebagai muslim ya, kita juga sebagai manusia kita hanya dituntut untuk menuntut ilmu dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagaikan memakaikan intan, permata dan emas kepada binatang babi. Nah, pernyataan yang terakhir ini siapa yang mengerti? Coba, Kusma. Kayak Bapak. Ini penggambarannya. Jika tidak jika menempatkan ilmu kepada Yang bukan ahlinya. kepada ahlinya berarti digambarkan berarti jika Anda menanyakan sesuatu kepada yang bukan ahlinya maka niscaya Anda tidak akan mendapatkan jawabannya. Mungkin itu sedikit gambaran singkatnya saja. Saya boleh. Coba Randi, cuman masih kurang tepat. Coba Randi, gimana? Saya simak aja ya Pak ya. Ya. Bahwasanya menurut ilmu itu sangat penting sekali. Yang terakhir. Maksudnya dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya. Itu kan yang tadi Kusma maksud itu mencari ilmu mungkin ya. Cuma yang di sini adalah menempatkan ilmu. Artinya, misalkan saya ngasih ilmu ke orang yang suka mencuri. Nah itu maksudnya. Ngerti? Gimana Pak? Kita kasih ilmu tentang mencuri itu kayak gini. Nah itu. Nah ini Jadi ini apa? Nah, memberikan ilmu kepada orang yang salah gitu. Kayak misalkan kita ngasih ilmu ke orang yang suka nyuri nih. Berarti si orang yang nyuri itu nanti bakal lebih mahir untuk mencurinya. Nah, itu yang dimaksud seperti memakaikan intan, permata dan emas kepada binatang babi. Berarti ya, babi. imbang. Nah, selanjutnya hadis tentang mengamalkan ilmu. Sekali lagi, ikutin Bapak ya. Ayo. Kali berbadi. Balighu anni walau ayatan. Balighu anni walau ayatan. Wa hadithu an Bani Israil. Wala kharaja. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan Muta'ammidan falyatabawwa
lahu minan nar. Artinya dari Abdullah Ibnu Ahmad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat. Ini di sini saya akan menjelaskan cuma sepenggal hadisnya yang di sini aja. Jadi kenapa kita penting mengamalkan ilmu? Karena kata Nabi, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat Al-Quran. Nah, jadi ketika kita mendapatkan ilmu nih dari seorang guru meskipun sedikit, amalkanlah. Sebelum mengamalkan kepada orang lain, amalkanlah untuk diri kita sendiri. Good. Sini ada adab-adab penuntut ilmu dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Nih Bapak, coba mengulas dari kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Imam Az-Zarnuji. Yang pertama, tidak boleh tamak. Di sini yang pertama, Coba Riansyah, gimana maksudnya tidak boleh tamaknya? jangan makan darso. Jangan makan bakso. Coba lete. Roti. Tidak boleh tamak maksudnya gimana? Seorang pelajar itu tidak boleh tamak, cina. Maksudnya gimana? Jadi dia tidak boleh rakus. Tidak boleh rakus dalam hal Harus menggunakan sesuatu sesuai prosedur. saya maksudnya, oke boleh. Yang dimaksud dalam kitab Ta'lim ini tidak boleh tamak adalah tidak boleh tamak dalam hal duniawi. Jadi seorang pelajar tidak boleh tuh lebih mementingkan hal-hal yang duniawi, gitu ya. Yang kedua, tawadu. Sifat tawadu yang dimaksud dalam kitab ini adalah sifat pertengahan. Artinya kita sebagai orang yang berilmu itu tidak boleh merendahkan diri. Tidak boleh merendahkan diri, gitu ya. Terus yang ketiga, ifah. Coba aufah, ifah itu apa? Tahu nggak? Kalau nggak, siapa yang tahu apa artinya ifah? Saya tidak tahu. Saya. Sip, aduh. Yang keempat yaitu kita sebagai pelajar, sebagai penuntut itu harus waro. Waro itu ya kita harus jauh dari maksiat, dari perbuatan yang tidak yang dilarang oleh syariat. Yang kelima, tidak boleh memiliki sifat dengki, nggak boleh iri, nggak boleh dengki, ya. Ini Pak, nanti hati. Yang keenam, bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah karena apa? Karena kita sudah diberikan nikmat untuk menuntut ilmu di tempat yang orang-orang inginkan, gitu ya. Jadi kita harus bersyukur. Masya Allah. Selanjutnya, adab-adab dalam menyampaikan ilmu. Ini dalam kitab At-Tibyan. Artinya kita tadi kan udah adab-adab sebagai pelajar. Ini adab-adab sebagai kita sebagai pengajar. Ya. Udah mempunyai ilmu lalu kita amalkan. Pertama, ikhlaskan niat. Jadi kita tuh harus ngurusin niatnya itu untuk ya pertama dari karena Allah, kemudian ya bisa kita amalkan, terus bisa murojaah gitu ya. Jangan sampai kita berniat, wah saya lebih tahu nih dari murid-murid saya misalkan gitu. Gak boleh gitu ya. Yang kedua, ilmu harus disertai amal. Yang ketiga, bersikap lembut kepada pelajar. Karena Rasulullah pun bersabda harus katanya layinu, harus bersifat lembut kepada pelajar. Kemudian yang keempat, memberi nasihat kepada pelajar. Jadi kita sebagai pengajar itu harus terus memberikan nasihat, motivasi, inspirasi, menjadi inspirator gitu ya kepada para pelajar agar lebih bersemangat. Yang kelima, berakhlakul karimah. Karena perilaku itu lebih apa ya? Lebih tinggi diresponnya oleh para pelajar. Kalau kita bersikap baik, maka si pelajarnya juga akan melihat kita, oh kita juga harus baik gitu. Itu ya. Nah, di sini ada urgensi menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Artinya, kenapa sih kita terus menuntut ilmu? Nih Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Udah jelas ya? Udah jelas banget ini mah. Terus, urgensi menyampaikan ilmu sebagaimana dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Al-Usul Mubiyah. Fal amalu bil ilmi ba'da ilmi wajibun. Kata Syekh Nawawi, mengamalkan suatu ilmu setelah mengetahuinya adalah wajib.
Jadi jelas ya, kenapa kita harus menuntut ilmu, kenapa kita harus mengamalkan ilmu. Udah jelas ya. Nah, selanjutnya di sini ada video, coba lihat. Tunggu kan? Ya. Puter ya? Ya, nggak bisa diputer, Spoilernya. Ini tuh cuplikan, ini seorang guru, ini seorang santri. Ketika seorang guru sedang mengobrol, maka seorang santri itu terdiam. Maksudnya berhenti dulu sebelum para guru ini selesai ngobrol. Coba saya ingin Rizky jelaskan cuplikan dari ini tuh kayak gimana? Yang ente lihat, Itu ditungguin Pak. Coba lihat saya gimana? Dulu aja. Usma gimana? Jadi ini gambarannya seorang santri yang sedang tunduk pada guru, yang dimana guru ini sedang mengobrol pada guru yang lainnya, sehingga menunggu, sembari menunggu gurunya pergi, santri pun menundukkan kepalanya dengan taklim. Ya, maksudnya gimana? Pelajaran yang dapat Iqbal ambil. Kenapa sih harus nunggu guru gitu? Karena di sinilah salah satu konsep adab yang diajarkan, ya berupa kita harus menyadari bahwa diri kita itu bukan siapa-siapa di depan guru-guru kita yang mengajarkan kita. Ya. Udah kacang atom. Ya, satu lagi dan Kacang atom. Di sini udah paham belum sampai sini tentang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ada yang mau tanyakan nggak? Atau sebelum Bapak tanya, ada yang mau tanya dulu nggak? Oh. Paham tuh baru dah sini. Apa? Oh, ini murid ngantuk ya. Bertanya kepada Rustom. Guru orang Maju lagi sampai kehalang ya. Aku bertanya perihal Deket. Gimana Pak? coba sebutkan hadis yang kamu ketahui tentang menuntut ilmu. Apa saja? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ya, betul. Masya Allah. Iya, ada. Terima kasih Pak. Lumayan baik. Soalnya tadi belum paham. pakai lauk dan masak-masak. Selanjutnya ya, kesimpulan. Ini kesimpulannya, Bapak ambil penggalan ayat dari Al-Quran. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang mengatakan. Bapak menawan dia. Coba Terang ada yang tahu maksud dari ayat ini? Singkat, padat, dan jelas. Coba tahu Pak. Jadi maksud daripada ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman gitu di sisi Allah gitu. Terus kemudian orang-orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Masya Dan Allah. juga akan diberikan keberkahan yang besar di dunia maupun di akhirat. Ya, betul. Teh kotak. Sesuai kebutuhan. Kita simpulkan pada hari ini bahwasannya menurut ilmu dan mengamalkan ilmu itu adalah sebuah kewajiban.
Yang pertama, kenapa? Yang pertama Allah akan mengangkat derajat orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, di sini ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nasi adzaban yaumil qiyamati alimun lam yanfa'uhu ilmi." Yaitu manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat adalah orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Jadi jelas kita itu wajib ketika sudah menuntut ilmu wajib untuk mengamal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya ya. Nanti tugasnya kalian bikin resume apa yang telah Bapak jelaskan. Oh ya udah bikin video gitu ya. Bikin video, bikin cosplay jadi guru jadi murid, nanti kirim ke Bapak lewat ini ya. Berapa kelompok Kak? Lewat ini. Nanti minggu depan dikumpulkan. Kemudian siapa yang gak masuk hari ini? Iqbal Muzaki ya, cuma satu orang ya. Oh Abe ya, Abe lagi ini. Ojil lagi futsal. Iya. Gak apa-apa lah, lagi futsal. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila kurang berkesan, kurang apa gitu ya. Yang penting bermanfaat lah. Amin. Jalan kene biasa, jalan kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.